Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Linda Nurfitria, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunajaya Madura. Seperti biasa, saya dan teman-teman akan membahas perihal strategi pemasaran. Nah, di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu segmentasi, positioning, targeting, diferensiasi, dan juga fragmentasi pasar. Nah, langsung saja kita mulai dari penjelasan yang pertama, yaitu tentang segmentasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ewaldo. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Mungkin dari kalian sudah banyak yang mengenal dari kata segmentasi atau mungkin sudah familiar dengan kata ini. Nah, untuk pengertiannya sendiri, segmentasi merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau tawaran pemasaran yang berbeda juga. Nah, menurut Philip Kotler dan juga Gary Armstrong, segmentasi adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Pemasaran yang semakin hari semakin kompetitif tidak lantas membuat perusahaan itu memproduksi segala jenis produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, keragaman perilaku pembelian yang ada dalam pasar itu tidak menjadikan suatu jenis produk yang cocok untuk diproduksi di seluruh segmen pasar. Nah, jika dipaksakan, maka hasil dari proses pemasaran tersebut tentunya tidak akan optimal. Maka perusahaan perlu melakukan atau menentukan segmen pasar yang mana yang kiranya cocok untuk menjadi tujuan dipasarkannya suatu produk, sehingga perusahaan itu akan lebih fokus untuk melayani para pembelinya. Nah, umumnya perusahaan menyadari tidak dapat melayani seluruh pelanggan yang membeli yang menginginkan produk mereka karena jumlahnya yang terlalu banyak dan tentunya wilayah yang sangat luas dan berbeda-beda. Di samping itu terdapat perbedaan-perbedaan di antara pelanggan yang tidak dapat disatukan dalam suatu produk, sehingga hal itu tentunya menyulitkan perusahaan dalam memenuhi berbagai tuntutan yang sangat beragam. Nah, untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat tetap berada dalam posisi yang efektif dalam melayani segmen-segmen pasar atau segmen-segmen pelanggan yang memadai dari segmen pasar ke pasar yang dituju, tentunya adalah dengan menetapkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini pada dasarnya merupakan suatu cara yang membedakan pasar menurut beberapa karakter dari pelanggan yang mencakup segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Kepercayaan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek, korporasi, dan objek lainnya dalam suatu lingkungan konsumen memiliki beberapa implikasi yang penting. Nah, pertama-tama para manajernya perlu menyadari bahwa kepercayaan konsumen terhadap atribut produk mungkin tidak sesuai dengan kenyataan mereka. Selain itu, strategi segmentasi dapat didasarkan atas atribut sebuah merek. Dalam pasar bisnis tentunya terdapat banyak kelompok konsumen yang mencari manfaat produk secara spesifik. Nah, sementara itu, segmentasi manfaat itu meliputi bagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang secara relatif itu homogen berdasarkan manfaat yang serupa yang dicari di strategi promosi. Segmen pasar yang berbeda itu memiliki pengetahuan yang bervariasi tentang atribut dan manfaat dari suatu produk. Nah, dengan demikian, para manajer tentunya harus berhati-hati ketika menentukan keahlian dari pasar target mereka sebelum mereka itu memutuskan apakah akan mengiklankan sebuah merek dengan menyajikan informasi tentang atribut, informasi manfaat, ataupun kombinasi dari keduanya. Oleh karena itu, tentunya segmentasi pasar ini sangat penting dalam memasarkan suatu produk.
agar produk mereka menjadi tepat sasaran dan tentunya dapat mencapai seluruh konsumen yang mereka tuju sesuai dengan tujuan dari produk yang mereka hasilkan. Seperti itu. Halo semuanya, kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai targeting dan positioning. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu targeting dan positioning. Targeting adalah proses di mana kita menentukan target serta segmentasi pasar dalam target pemasaran kita. Yang di sini proses targeting kita juga harus mengetahui potensi diri kita seperti apa, potensi brand yang kita ambil itu seperti apa, dan juga mengevaluasi diri serta berpikir kritis bagaimana segmen pasar yang akan kita ambil dalam targeting tersebut. Nah, dalam targeting ini kita harus mengetahui beberapa hal teman-teman, yaitu yang pertama ukuran. Ukuran wajib diperhatikan. Ukurannya bukan ukuran brandnya atau ukuran produknya, tapi ukuran kita cakupan luas pasarannya. Yaitu semisal produk yang kita ambil itu ternyata cakupannya itu harus internasional ataupun harus lokal, bahkan ada hanya cakupan kota atau kabupaten saja, itu harus diperhatikan dalam proses targeting. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Seperti halnya profitabilitas, kita garis bawahi profit. Profit adalah keuntungan. Nah, di sini kita juga harus menentukan keuntungan di setiap targetnya. Jadi istilahnya kita menentukan target atau mengkubik-kubikkan sehingga kita dapat menentukan target yang optimal. Kita juga harus tahu profit dari setiap targetnya, bagaimana dan lain halnya. Itu akan membuat target kita nanti akan lebih optimal untuk dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini seperti halnya profitabilitas tadi, yaitu akses mengenai bagaimana mobilisasi antara produk dengan target pemasaran kita. Bagaimana sih kita memasarkannya, maksudnya bagaimana sih kita membuat produk itu dapat bersaing dengan target pemasarannya tersebut dengan produk yang lainnya. Nah itu. Lalu yang keempat ada fokus pada manfaat. Di fokus pada manfaat ini kita juga harus menganalisa setiap target pemasaran. Apa sih manfaatnya ketika kita memilih target pemasaran A atau memilih target pemasaran B, dan juga kita harus paham apa sih manfaat mereka ketika membeli barang kita dan lain halnya. Nah itu makanya di awal diperlukan berpikir kritis dan juga dapat menganalisa potensi diri kita teman-teman, atau potensi brand yang kita ambil. Nah lalu yang kelima perbedaan. Kita juga harus mengetahui perbedaan antar target yang kita rencanakan, lalu perbedaan antara brand dan lain halnya yang kita punya, dan apa yang membuat brand kita itu istimewa dan apa yang membuat target kita itu optimal dari target-target yang lain. Itu teman-teman untuk targeting. Lalu yang kedua ada positioning teman-teman. Nah untuk positioning ini kita menentukan bagaimana brand kita itu mendapat citra di tingkat konsumen, atau istilahnya dalam kacamata masyarakat atau pembeli dari brand kita itu sendiri. Nah tujuannya itu agar brand lebih unggul dan juga mempunyai kompetitor atau daya kompetisi, daya saing yang besar teman-teman. Jadi kita dalam positioning ini kita juga harus mengetahui daya saing produk kita itu seperti apa, lalu brand kita itu menjadi lebih tinggi dan lain halnya itu diusahakannya seperti apa dan lain-lain melalui positioning ini. Dan yang harus diperhatikan dalam positioning itu ada 3 teman-teman. Yang pertama tawarkan solusi. Nah, kalau di materi selanjutnya itu ada beberapa hal yang terkait bahwasannya ketika kita mempunyai brand kita harus mengaitkan dengan isu-isu relevan atau bahkan pribadi masyarakat atau bahkan yang menyangkut emosi masyarakat yang kuat dalam hal periklanan khususnya. Nah, di sini juga dalam positioning itu perlu diperhatikan bahwasannya tawarkan solusi ini bagaimana kita yang mempunyai brand tersebut menawarkan solusi kepada masyarakat, bahwasanya apa masalah masyarakat dapat terselesaikan dengan mereka membeli brand kita itu teman-teman. Jadi brand kita adalah solusi dari segala solusi, seperti itu teman-teman. Dan yang kedua itu ada identifikasi unique selling proposition. Nah, di identifikasi unique selling proposition ini kita harus mempunyai jawaban kenapa konsumen itu harus membeli produk kita teman-teman. Unique selling, bagaimana penjualan yang unik. Jadi kita juga harus memahami bagaimana perilaku konsumen, bagaimana perilaku komunikator, bagaimana perilaku sasaran atau target pasar kita.
Sehingga kita harus mampu mengetahui dan mengeimbangkan dari brand kita itu bagaimana kepada mereka, agar mereka semakin lebih tertarik dan juga semakin tertantang untuk mencoba brand kita tersebut. Karena nanti menurut mereka membutuhkan brand ini. Yang pertama menawarkan solusi, yang kedua itu mereka membutuhkannya karena memang di mata mereka brand ini adalah sangat penting. Nah itu teman-teman. Lalu yang terakhir, bagaimana mengembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Spesifiknya seperti apa sih? Spesifik dari segi konteksnya, spesifik dari segi tempatnya, dan spesifik dari segi pemasaran atau targetingnya. Jadi kita tidak selalu menempatkan kampanye produk itu ke arah universal atau ke lingkup umum, teman-teman. Istilahnya kalau pasar kita pasar kabupaten, ya sudah, kita pemasarannya itu ya hanya lingkup kabupaten. Karena kita harus menspesifikkan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Dan khususnya semisal kita ini tentang alat untuk membantu disabilitas, kita tentu nggak memperhatikan orang-orang yang non disabilitas dan lain-lain. Bukan tidak memperhatikan ya, rela teman-teman, tapi tidak memprioritaskan karena kita targetnya adalah orang-orang yang disabilitas. Jadi di kampanye tersebut bagaimana kita menspesifikkan atau mengkubikkan sehingga kampanye itu sangat berarti atau sangat penting untuk dilihat orang non disabilitas dan untuk memenuhi tunjangan dari orang disabilitas tersebut. Semisal kursi roda, di kampanye tersebut kita harus memaparkan bagaimana manfaat kursi roda tersebut untuk orang yang disabilitas atau bahkan belum bisa berjalan atau bahkan butuh bantuan untuk berjalan, teman-teman. Nah, itulah pentingnya targeting dan positioning. Selanjutnya akan ada diferensiasi dan fragmentasi yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai diferensiasi produk. Apa sih diferensiasi produk itu? Diferensiasi produk ini merupakan pembedaan suatu produk satu dengan produk yang lainnya, dan bagaimana perusahaan ini dapat menawarkan produk yang memiliki sebuah keunggulan yang kompetitif maupun keunikan untuk membedakan tawaran dari perusahaannya dengan tawaran produk dari pesaingnya. Dengan hal ini dapat memaksimalkan total penjualan dan memenangkan persaingan dengan produk yang dihasilkan dari pesaingnya tersebut. Kemudian diferensiasi produk ini juga memiliki beberapa variabel yang berjumlah 9. Di antaranya yang pertama ada bentuk, yang kedua fitur, yang ketiga mutu kerja, yang keempat mutu kesesuaian, dan yang kelima daya tahan, keenam keandalan, ketujuh mudah diperbaiki, ke-8 gaya, dan yang terakhir desain. Nah, kemudian diferensiasi produk ini juga memiliki tujuan serta manfaat masing-masing. Yang pertama tujuan dari diferensiasi produk ini yaitu perusahaan ataupun selaku pelaku pasar berusaha membedakan produk mereka dengan produk pesaingnya. Dan manfaat dari diferensiasi produk sendiri yaitu untuk melakukan sebuah modifikasi terhadap produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut selama ini. Sekarang kita akan membahas tentang fragmentasi pasar. Apa sih fragmentasi pasar itu? Nah, fragmentasi pasar adalah kemunculan segmen baru yang persyaratan dan juga kebutuhannya itu berbeda dari segmen sebelumnya yang homogen. Artinya segmen-segmennya itu semakin beragam, semakin bervariasi. Hal ini tuh didorong karena sekarang banyak perusahaan yang menjual produk yang semakin berat. Jadi untuk eksis di dunia bisnis, seorang itu harus mengembangkan strategi pemasarannya karena tidak dapat dipungkiri fragmentasi pasar ini itu dapat memunculkan segmen-segmen baru yang membuat konsumen itu semakin kecil dan semakin mengerucut. Salah satu cara agar perusahaan itu tetap eksis adalah dengan cara ekspansi eksternal. Ekspansi eksternal ialah penggabungan beberapa perusahaan yang biasa disebut dengan merger atau akuisisi. Jadi kayak perusahaan itu perlu melakukan sinergi satu sama lain untuk
untuk memperkuat dirinya. Nah, sinergi ini tuh bisa berupa sinergi finansial, kemudian sinergi operasi, sinergi teknologi, dan juga sinergi pemasaran. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis ekspansi eksternal. Yang pertama ada merger, yang kedua ada akuisisi. Jadi merger itu adalah sebuah penggabungan beberapa perseroan, di mana satu perseroan itu dipertahankan dan perseroan lainnya itu yang menggabung itu dihapuskan namanya. Jadi hanya ada satu nama yang di situ. Seperti suatu contoh PT Lippo Karawaci Tbk yang berbisnis di bidang properti dan real estate. Nah, ada 8 perseroan yang menggabung menjadi satu menjadi nama PT Lippo Karawaci Tbk. Sedangkan akuisisi adalah suatu proses untuk mengambil alih perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas dari perusahaan yang menjadi targetnya. Contohnya itu seperti XL Ahyata yang mengakuisisi PT Axis Telecom, kemudian PT Denon yang mengakuisisi PT Aqua Golden Mississippi. Jadi perbedaan antara merger dan akuisisi itu adalah, kalau merger itu penggabungan beberapa perusahaan tetapi namanya itu dihapuskan, yang lainnya ada satu yang dipertahankan. Nah, untuk akuisisi itu perusahaannya itu tetap namanya masing-masing, menggunakan namanya masing-masing, tetapi perusahaan yang diakuisisi atau yang dibeli sahamnya itu akan menjadi anak perusahaan atau anak perseroan dari perusahaan yang telah membeli saham dari perusahaan tersebut. Meskipun keduanya itu memiliki perbedaan, tetapi keduanya itu memiliki manfaat yang sama. Yang pertama itu diferensiasi usaha. Jadi antara satu perusahaan dengan yang lain itu bisa meminimalisir resiko bisnis. Artinya gini, kalau misal perusahaan A itu mengalami kerugian, jadi perusahaan tersebut itu masih memiliki keuntungan dari bisnis yang lain gitu. Kedua yaitu menguasai pasar. Jadi dua kekuatan yang digabungkan jadi satu. Gini, kalau misal perusahaan A itu berbisnis di bidang properti, kemudian perusahaan B berbisnis di bidang properti juga, tidak menutup kemungkinan dua perusahaan ini itu kan bisa menyatukan sinergi yang akan membuat sebuah kayak power gitu, membuat sebuah kekuatan satu sama lain, artinya saling menutupi kekurangan satu sama lain yang kemudian nantinya bisa mengalahkan pesaing lain gitu. Nah, yang ketiga ada meningkatkan resource. Nah, meningkatkan sumber daya perusahaan. Jadi kan ketika satu bisnis dan bisnis yang lain itu jadi satu, maka kinerjanya itu akan semakin kuat karena saling menutupi kekurangan satu sama lain. Selanjutnya yaitu mempercepat pertumbuhan. Nah, gini, ketika kinerja itu semakin meningkat, keuntungan itu semakin optimal, maka pertumbuhan dari suatu perusahaan itu akan semakin pesat. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang bergabung itu akan menjadi big company gitu, yang akan menguasai pasar baik lokal maupun internasional. Nah, yang terakhir yaitu manfaatnya mengurangi persaingan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan A dan B itu berjalan di bisnis yang sama. Nah, maka mereka pasti akan menyatukan kekuatan dong. Nah, di situ kan kita bisa mengurangi persaingan satu sama lain. Nah, itu tadi penjelasan terkait fragmentasi pasar. Perlu diingat bahwa strategi pemasaran itu terus berkembang, terus berubah seiring berkembangnya zaman. Dan strategi pemasaran itu harus terus ditingkatkan dan juga terus diinovasi agar perusahaan kita itu terus eksis di dunia bisnis yang modern ini. Nah, sebagai praktisi periklanan, selain dituntut untuk memahami produk dan juga konsumen, kita juga harus terus mengikuti perkembangan pasar. Itu tadi penjelasan dari kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pak Kasen membeli mie, belinya di warung Mbaknya. Cukup sekian penjelasan dari kami, sampai jumpa di